Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Alfani dari Ekonomi Syariah D, kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan kekayaan, politik pertanian, dan politik industri. Yang pertama, peningkatan kekayaan. Kekayaan termasuk jenis harta yang menjadi kecenderungan manusia terhadapnya. Oleh karena itu, sepatutnya manusia menyadari bagaimana sebenarnya kedudukan atau status harta yang dikaruniai oleh Allah. Islam mengharuskan Muslim untuk memperoleh harta secara berkelanjutan dan menginfakkan harta kekayaan tersebut. Maksudnya, ajaran Islam menganjurkan dan mengharuskan umatnya untuk berusaha dan bekerja keras untuk dapat memperoleh keuntungan yang halal bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Tidak hanya itu, Islam juga mengharuskan umatnya untuk bekerja keras dan berupaya untuk mencapai kesempurnaan dan kekayaan dan kelayakan profesi atau pekerjaan bagi dirinya. Syariat Islam mengajarkan bahwa kebutuhan untuk memperoleh harta kekayaan merupakan sebuah motivasi untuk bekerja keras dan berusaha. Jadi dengan demikian, kemampuan seorang muslim dalam memperoleh harta kekayaan dan mendistribusikan harta kekayaan tersebut akan memberikan harapan kepada pihak yang membutuhkan harta. Kebutuhan akan pengelolaan harta kekayaan akan menciptakan sikap disiplin dalam menjaga harta kekayaan yang dapat mendukung kesejahteraan sebuah keluarga maupun masyarakat. Penghematan terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh umat Islam walaupun dalam porsi kecil, maka hal ini akan membantu masyarakat Muslim khususnya untuk melawan atau mengatasi masalah sifat konsumtif dan inflasi. Harta kekayaan dalam Islam maksudnya adalah mengusahakan harta atau memperoleh kekayaan tersebut hanya melalui aktivitas investasi yang diperbolehkan secara syariat atau produk keuangan yang memenuhi kriteria syariat. Lebih khususnya lagi, produk keuangan tersebut haruslah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang, yaitu bebas riba dan bebas dari unsur ketidakpastian atau gharar dan judi. Terlebih, perolehan harta harus terbebas atau tidak boleh mengandung sesuatu yang diharapkan seperti babi dan alkohol. Kemudian politik pertanian. Politik pertanian merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Reposisi politik pertanian perlu segera dilakukan dengan penstabilan harga pangan dan pengkondusifan suatu pertanian untuk memperbesar ekspor. Politik pertanian pada dasarnya adalah bagaimana melindungi petani dari ketidakadilan pasar, input, lahan, modal, output, dan lainnya. Politik tersebut sebagai bagian penting untuk membedakan petani yang pada dasarnya dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi pengelolaan pasar sebagai upaya menjamin kesejahteraan petani dari ketidakadilan dan risiko. Kebijakan harga input pertanian, kebijakan penyediaan lahan pertanian, permodalan, pengendalian hama dan penyakit, dan kebijakan penanganan dampak bencana alam. Sejarah politik pertanian di Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini memberi pembelajaran penting bagi politik pertanian ke depan. Salah satunya adalah bahwa tekanan politik dapat merubah politik dan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, politik tanam paksa
pada tahun 1830 dilatar belakangi tekanan politik untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh peperangan. Pembelajaran lain Pembelajaran yang penting lain adalah bahwa suatu putusan politik akan mempunyai dampak jangka panjang, tidak hanya pada kurun waktu politik tersebut dilaksanakan. Untuk itu, penetapan politik dan kebijakan pembangunan pertanian harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan panjang, baik positif maupun negatif. Kemudian, politik industri. Politik industri di Indonesia bukan hal yang baru karena sejak zaman dahulu, zaman penjajahan, kegiatan industri sudah ada yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Misalnya industri gula tebu, pengelolaan teh dan sebagainya. Bahkan konsep klaster industrinya sudah ada kala itu, yaitu dengan dibangunnya pabrik mesin untuk mendukung pengolahan gula. Konsep nilai tambah, sistem keterkaitan, dan pasar juga sudah berjalan sehingga pemerintah Hindia Belanda mampu melakukan ekspor komoditi tersebut di samping untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jika kita perhatikan hingga kini, setelah dunia semakin maju dan modern serta makin tinggi saling ketergantungannya antar negara, maka sejatinya industri telah menjadi mata rantai penting dalam kehidupan umat manusia sebagai pemasok kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat di mana-mana. Artinya, industri di sepanjang zaman selalu hadir secara dinamis seiring dengan perkembangan peradaban dunia. Bisa dikatakan bahwa industri selalu mendapatkan tempat yang strategis di tengah perkembangan masyarakat dan pembangunan yang terus berlangsung di belahan dunia manapun. Karena itu, bagi negara seperti Indonesia yang telah mempunyai komitmen untuk ikut berkontribusi membangun industri manufakturnya untuk dunia, negeri ini harus mempunyai politik industri yang tepat, terarah, fokus, dan realistis. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.